Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas soal latihan PAT atau penilaian akhir tahunan, yaitu IPA kelas 8. Pelajaran IPA kelas 8 semester 2. Oke. Langsung ke soal yang pertama. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. B. Massa jenis seluruh drum lebih besar daripada massa jenis air. C. Massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis. Atau D. Massa jenis bahan pembuat drum lebih besar daripada massa jenis air. Nah, jawabannya yang paling tepat ya, ini jawabannya adalah yang A, yang paling tepat. Jadi massa jenis seluruh drum itu lebih kecil daripada massa jenis air. Lanjut ke nomor 2, 4 ekor ikan berada di dalam kolam air seperti gambar berikut. Nah, urutan besar tekanan, di sini ada besar tekanan yang dialami keempat ikan dari tekanan besar ke tekanan kecil adalah, nah, rumus tekanan ya di dalam air atau tekanan hidrostatis adalah P sama dengan P dikali G kali H ya. Nah, kita harus mencari di mana H-nya itu harus yang paling besar. Jadi kedalamannya itu yang paling besar itu, maka tekanannya juga lebih besar gitu. Jadi ketika tekanan besar, maka si ketinggian atau kedalamannya juga harus besar, lebih besar. Nah, yang paling besar itu yang ini, yang 4, kemudian 3, kemudian 2, dan 1 secara berurutan ya. Jadi jawaban nomor 2 adalah D. Lanjut ke nomor 3, perhatikan gambar berikut. Gaya apung yang dialami benda sebesar, nah di sini ada gambar di sini ya, ada neraca pegas ya. Yang A ini 85 Newton, sedangkan yang B ini 60 Newton. Nah, kita hitung saja. Jadi ada gaya apung yang ditimbulkan oleh air ya. Oleh air gaya apung ini. Nah, kita asumsikan, kita substitusikan bahwa F ini sama dengan 85 dikurangi 60 sama dengan hasilnya itu adalah 25 Newton. Jadi gaya apung benda tersebut adalah 25 Newton. Jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 4, pasangan alat dan prinsip kerjanya yang sesuai adalah yang A ini balon udara hukum Pascal, kemudian ini B ini hukum Archimedes, salah ya. Nah, ini Boyle, salah ini. Nah, kita lihat, jadi A itu harusnya itu hukum Boyle ya. Nah, yang B ini seharusnya hukum Pascal, kemudian yang C ini adalah hukum Archimedes, dan yang D ini adalah hukum Boyle ya. Jadi yang paling tepat ini yang ini pasangannya ya. Jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 5, berapakah tekanan hidrostatis yang diterima benda yang berada di dalam air sedalam 350 cm jika massa jenis air adalah 1 kg per meter kubik dan besar gravitasi 10 Newton per kilogram. Nah, kita jawab di sini bahwa 350 cm ini ya harus diubah dulu ke dalam satuan meter, jadi 3,5 meter. Nah, kita masukkan ke rumus tekanan hidrostatis. P sama dengan V kecil dikali G dikali H. Jadi massa jenis dikali gravitasi dikali kedalaman ya atau ketinggian. Nah, di sini P sama dengan 1 ya. 1 ini untuk massa jenisnya dikali gravitasi 10 dikali 3,5 adalah kedalaman. Hasilnya adalah 35 Newton per meter kuadrat ya. Jadi jawabannya adalah nomor B. Lanjut ke nomor 6, perhatikan gambar organ-organ pernapasan berikut ini. Organ-organ pernapasan yang ditunjuk pada gambar di atas adalah di sini ya, di samping. Oke, yang pertama ini adalah yang dinamakan dengan bronkus ya. Nah, yang kedua ini adalah alveolus ya. Kemudian yang ketiga ini adalah trakea. Nah, yang keempat ini adalah yang dinamakan dengan bronchiolus. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah bronkus ya. 1 bronkus, berarti ini betul, ini betul. Kemudian yang kedua ini alveolus, ini betul, ini betul. Kemudian yang ketiga ini adalah trakea. Nah, jawabannya sudah terlihat ya. Jadi jawabannya adalah option D. Lanjut ke nomor 7, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida
mengatur kelembaban udara ya yang masuk ke dalam paru-paru, menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Nah, fungsi hidung ya dalam proses pernapasan terdapat pada pernyataan nomor ini ayat seharusnya ya berapa gitu ya. Yang pertama, mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru, ini betul. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen, nah ini bukan ya. Ini fungsi dari alveoli atau alveolus ya. Mengatur kelembapan udara, betul. Menyaring partikel debu atau kotoran, betul. Nah, jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 8, berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi. Jadi ketika udara masuk ya, inspirasi itu. Oke, yang A, relaksasi otot-otot, bukan. Relaksasi itu adalah inspirasi. Yang B juga salah. Nah, antara C dan D ini sama, berkontrasinya otot-otot antar tulang rusuk, betul. Ini betul. Nah, dan relaksasinya diafragma yang C. Nah, ini yang salah. Nah, ketika inspirasi di mana otot-otot antar tulang rusuk dan diafragma itu adalah saling berkontraksi. Jadi untuk jawaban nomor 8 adalah D. Lanjut nomor 9, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah faktor yang mempengaruhi pernapasan itu diantaranya adalah yang A, aktivitas tubuh, umur dan jenis kelamin. B, suhu lingkungan. Nah, ini bukan ya, karena suhu lingkungan tidak berpengaruh. Jenis kelamin, suhu lingkungan juga bukan ya, suhu lingkungan bukan. Jadi yang tepat itu adalah aktivitas tubuh, umur dan jenis kelamin. Jadi nomor 9 jawabannya adalah option A. Lanjut ke nomor 10, oksigen yang dihisap pada saat bernapas dan masuk ke dalam tubuh akan digunakan untuk proses. Nah, jadi proses apa ini? Ya, respirasi ya atau pertukaran udara ya. Yang A ini difusi dan osmosis, ini bukan, ini perpindahan cairan dari tekanan rendah ke tekanan konsentrasi rendah maupun konsentrasi tinggi ya. Yang C ini maksudnya ini ekskresi, ini adalah sistem pengeluaran zat-zat yang sudah tidak berguna lagi ya dari tubuh kita. Jadi nomor 10 jawabannya D. Nomor 11, organ pernapasan yang strukturnya tersusun dari cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium ya. Bersilia adalah hidung, ini bukan. Alveolus ya, bukan. Paru-paru, bukan. Jawaban yang paling tepat ini adalah trakea. Ya, jawaban nomor 11 adalah B. 12, paru-paru seorang pasien setelah dianalisis ternyata ditemukan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, pasien tersebut terserang, sesuai nama bakterinya ya, bahwa Mycobacterium tuberculosis atau sering disingkat dengan TBC. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Jadi jawaban nomor 12 adalah TBC. Lanjut ke nomor 13, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, di sini ada tempat menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh ditunjukkan oleh nomor. Yang nomor 1 ini ada kelenjar adrenal, ya ini bukan. Kemudian 2 ini ginjal. Yang ketiga ini ureter, ya bukan. Nah, yang keempat ini betul. Nah, ini adalah kantung kemih ya, dimana fungsinya itu sebagai tempat penampungan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, kemudian dikeluarkannya oleh nomor 5. Nomor 5 ini tapi salah ya, bukan tempatnya. Ini merupakan uretra ya, uretra untuk mengeluarkan urin gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang option D. Lanjut ke nomor 14. Perhatikan gambar struktur ginjal berikut ini. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 5 adalah nomor 5 ini ya. Oke, kita cek dulu. 1, ini merupakan pembuluh ya. Pembuluh arteri dan vena. Yang nomor 2 ini adalah ureter ya. Nomor 3 ini adalah korteks. 4 ini adalah medula. Nah, yang kelima ini adalah pelvis renalis ya. Nah, jadi yang nomor 5 ini jawabannya yang A, adalah pelvis renalis. Lanjut nomor 15, perhatikan gambar nephron berikut ini ya. Bagian-bagian yang ditunjuk sekaligus dengan fungsinya yang benar adalah di sini kita lihat ya, ada gambar 1, kemudian 2, 3 dan 4. Nah, mana yang paling tepat? Nomor 1. Iya, namanya adalah badan Marpigi, bukan. Ini adalah tubulus collectivus ya, jelas bukan. Yang kedua tubulus contractus proximal ya. Ini nomor 2 ini bukan. Ini adalah lengkung Henle ya di sini. Nah,
Ini bukan. Nomor 3 ini lekung Henle, bukan ya. Ini bukan, ini merupakan badan Malpighi, di dalamnya ada glomerulus ya. Nah, yang paling tepat yang ini, tubulus contractus distal. Jadi penambahan zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, ini adalah urin sesungguhnya di sini. Jadi nomor 4 yang paling tepat ini yang ini. Posisinya adalah ini, tubulus contractus distal. Jawaban nomor 15 adalah option D. Lanjut ke nomor 16, perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dan longitudinal ya. Dengan gelombang longitudinal adalah A. Frekuensi dan arah rambatnya, B. Amplitudo dan arah getarnya, C. Arah rambat dan arah getar, atau D. Amplitudo dan frekuensinya. Nah, kita lihat gambarnya. Jadi perbedaan yang mendasar itu berdasarkan arah getar dan arah rambat ya. Jadi arah getar ini gelombang transversal ya, tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, sedangkan untuk gelombang longitudinal arah rambatnya itu dan arah getarnya itu sejajar. Jadi tegak lurus dan sejajar perbedaannya. Nah, jadi perbedaannya adalah ini yang C, option C ya. Arah rambat dan arah getarnya gitu. 16 jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 17, perhatikan gambar berikut ini. Yang ini ya. Bagian telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran ditunjukkan oleh nomor 1. Ini adalah merupakan tulang telinga ya. Ini ada tulang landasan, tunggang sanggurdi ya. Kemudian yang kedua ini adalah daun telinga ya. Nah, yang keempat ini saluran telinga. Nah, yang ketiga ini adalah gendang telinga atau membran timpani. Di sini ada ya, gendang telinga. Nah, yang nomor 3 ini adalah gendang telinga, di mana gendang telinga ini fungsinya ini untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, atau gendang telinga. Nomor 18, sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per second. Nah, jika frekuensi gelombang adalah 40 Hz ya, panjang gelombang dari gelombang tersebut adalah jadi kita akan menghitung panjang gelombang di sini. Nah, kita rumuskan dulu bahwa untuk mencari kecepatan ya, cepat rambat itu adalah V sama dengan lambda atau panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, jika yang dicarinya adalah panjang gelombang, jadi rumusnya seperti ini. Lambda sama dengan V per F. Jadi 340 dibagi 40. Hasilnya adalah 8,5 meter. Jadi jawaban yang paling tepat panjang gelombangnya adalah yang B, 8,5 meter. Lanjut ke nomor 19, perhatikan gambar berikut. Nah, kelainan yang diderita oleh mata pada gambar di atas adalah yang ini ya. Kita pindahkan gambarnya ke bawah di sini. Nah, di sini ada gambar yang ini ya. Jadi di sini ada benda, di mana benda ini bayangannya itu jatuh di depan retina. Nah, ini retina di sini. Ini di depan retina. Nah, jadi ini merupakan kelainan yang dinamakan dengan miopi ya. Nah, miopi. Jadi yang B ini salah, yang B salah. Nah, maka harus menggunakan lensa apa ya? Nah, ketika miopi ini harus menggunakan yang namanya lensa cekung ya. Nah, lensa cekung ya yang ini tuh. Jadi jawabannya itu adalah C, dimana kacamata minus. Jadi lensa cekung itu adalah kacamata minus itu. Jawaban nomor 19 adalah C. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Nah, berikut ini proses perjalanan cahaya pada mata hingga terbentuk bayangan benda adalah. Nah, kita lihat gambar di sini. Jadi yang pertama dari sumber cahaya itu ya masuk melalui kornea ya. Ini berarti yang C dan D betul awalnya. Kemudian melewati pupil, kemudian pupil betul. Kemudian dibiaskan lalu ke lensa mata ya. Kemudian masuk ke retina ya. Nah, retina. Kemudian masuk ke otak. Nah, jadi yang tepat itu adalah yang D, yang ini. Ya, jadi jawaban nomor 20 adalah D. Oke, itulah soal-soal latihan ya untuk kalian menghadapi PAT di semester ini ya.
Semoga nilai kalian itu dapat memuaskan dan video ini semoga bermanfaat bagi kalian yang akan melaksanakan ujian nanti. Oke, sampai jumpa di video lainnya.